Indonesian prosecutors have submitted fresh evidence about the murder of the country's most prominent human rights activist, Munir Said Talib. Prominent human rights activist. His actions mostly targeted the military. Today, now or never. The intelligence agency has denied any involvement with Munir's murder. This could be the first step to unravel this very sensitive case. According to the prosecutors, Munir was poisoned. Di ketinggian 40.000 kaki, menembus pekatnya langit Rumania, Munir tiba-tiba merasakan sakit luar biasa yang menjalar di tubuhnya. Perutnya melilit hebat seiring dengan rasa pening yang menekan kepalanya. Ia sempat mengira sensasi ini murni akibat kelelahan parah atau reaksi dari minuman yang baru saja ia tenggak. Tapi kenyataannya, rasa sakit ini berakar dari sebuah peristiwa beberapa jam sebelumnya. Saat ia singgah di sebuah kedai kopi di Bandara Changi, Singapura, seseorang telah mencampurkan zat mematikan ke dalam gelasnya. Angka 41 menjadi jejak penting dalam peristiwa ini. Angka tersebut mencatat total panggilan telepon sang pilot eksekutor dengan sebuah nomor rahasia milik Badan Intelijen Negara. Keberadaan kontak intelijen tingkat tinggi ini menjadi sebuah kejanggalan besar di dalam ponsel seorang pilot komersial biasa. Lebih mengejutkannya lagi, 15 panggilan diantaranya terjadi persis pada hari kematian Munir. Pemilik nomor rahasia itu memang sempat menjalani proses peradilan, lalu melenggang keluar dari gedung pengadilan usai menerima vonis bebas. Tumpukan dokumen investigasi yang menyimpan jawaban detail atas kasus ini juga sempat diserahkan kepada pemerintah, lalu lenyap begitu saja ditelan sistem birokrasi. Melewati masa 21 tahun, kursi terdakwa untuk sang dalang utama terus kosong melompong. Kasus ini merupakan sebuah operasi tingkat tinggi. Seluruh skenario pembunuhan ini dirancang sangat rapi, khusus untuk mengubur identitas perancangnya dalam misteri abadi. Sejak kasus penghilangan orang ini ada yang dihukum penculikan. Dan lagi mereka ini dilindungi untuk tidak bertanggung jawab terhadap banyak ngomong itu. Iya. Dikit-dikit urusan keadilan. Iya. Munir Said Talib lahir di Malang, Jawa Timur. Ia tumbuh dan besar di lingkungan masyarakat awam yang sangat bersahaja. Latar belakang kehidupannya murni berawal dari rakyat biasa, jauh dari privilege keluarga elit, posisi pejabat negara, maupun akses instan ke pusat kekuasaan. Pengalaman pertamanya bersentuhan dengan realitas ketidakadilan justru terjadi persis di tengah gang kampung halamannya sendiri. Saat masih remaja, ia menyaksikan langsung sebuah tragedi saat seorang penyandang disabilitas mental meregang nyawa di depan matanya. Warga sekitar memilih bungkam dan menahan diri dari pelaporan karena dilanda ketakutan hebat. Di tengah kebisuan lingkungan tersebut, Munir mengambil langkah tegas. Ia berjalan sendiri menuju kantor polisi untuk melaporkan tindak kekerasan tersebut. Keputusan berani di masa mudanya ini kelak akan membentuk arah seluruh perjalanan hidupnya. Munir kemudian menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Selepas meraih gelar sarjana, ia langsung mendedikasikan ilmunya dengan mendirikan Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Ia memilih jalan perjuangan yang syarat dengan risiko dan ancaman fisik. Misi utamanya sangat jelas dan tegas, membela hak-hak masyarakat sipil yang menjadi korban kesewenang-wenangan aparat negara. Kiprahnya tercatat kuat saat ia menangani kasus Marsila, buruh perempuan yang tewas usai memimpin aksi mogok kerja. Ia juga terus mendampingi keluarga para aktivis yang menjadi korban penculikan pada masa menjelang reformasi 1998. Lebih jauh lagi, Munir mengambil peran strategis sebagai anggota Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM di Timor Timur. Selama bertahun-tahun, ia tekun mengumpulkan deretan nama, rekaman kesaksian, dan tumpukan dokumen investigasi. Seluruh bukti krusial ini ia persiapkan secara matang sebagai senjata utama untuk menyeret para pelaku ke meja hijau, baik pada pengadilan tingkat nasional maupun internasional. Langkah konsisten ini secara otomatis mengancam posisi para tokoh yang namanya tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut. Mereka sangat menyadari besarnya bahaya yang muncul dari setiap pergerakan Munir. Memasuki bulan September 2004, Munir bersiap berangkat ke Belanda untuk menempuh studi doktoral di Universitas Utrecht. Keputusan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat amunisi perjuangannya. Gelar doktor dalam bidang hukum internasional HAM akan memberinya landasan yang jauh lebih kokoh untuk terus membongkar berbagai kasus pelanggaran berat. Sang istri, Suciwati, mengantarkan keberangkatannya di bandara. Keduanya telah menyusun rencana untuk kembali berkumpul setelah Munir menyelesaikan urusan akademisnya di sana. Momen perpisahan di terminal keberangkatan hari itu menjadi saat terakhir kalinya mereka saling bertatap muka.
3 hari menjelang keberangkatan Munir, ponselnya berdering. Suara di seberang sana memperkenalkan diri sebagai Polikarpus, seorang pilot senior Garuda Indonesia. Polikarpus menyebutkan rencananya terbang dengan rute yang sama. Ia lalu menawarkan bantuan berupa informasi penerbangan, sebuah tawaran yang terdengar sangat wajar dan bersahabat. Munir menerima tawaran tersebut dengan pikiran terbuka. Dia belum tahu identitas serta niat asli Polikarpus saat itu. Status Polikarpus saat itu sebenarnya sedang berada dalam masa cuti resmi. Jadwal penerbangannya kosong melompong. Namun Direktur Utama Garuda saat itu, Indra Setiawan, justru menerbitkan sebuah surat tugas resmi khusus untuknya. Dokumen inilah yang memberi Polikarpus akses penuh untuk ikut bertugas di penerbangan GA974, pesawat yang sama persis dengan tumpangan Munir. Seorang pilot dalam masa cuti menggunakan dokumen rekayasa untuk menembus masuk ke dalam penerbangan sasarannya. Sesaat setelah proses boarding, Polikarpus langsung menghampiri Munir. Ia mengajukan tawaran pertukaran tempat duduk. Munir dipersilahkan menempati kursi kelas bisnis yang jauh lebih nyaman, sementara Polikarpus mengambil alih kursi Munir di kelas ekonomi. Sikap ramah ini membuat Munir langsung menyetujui tawaran tersebut. Rangkaian kejadian selama penerbangan Jakarta menuju Singapura terungkap lewat kesaksian seorang penumpang bernama Ongen. Ongen menyaksikan sendiri momen ketika Polikarpus membawakan minuman dan menyajikannya langsung kepada Munir. Ia juga memperhatikan keduanya asyik mengobrol santai layaknya dua kenalan lama. Ongen sempat mencatatkan kesaksian penting ini ke dalam berita acara pemeriksaan resmi. Beberapa waktu kemudian, ia secara sepihak menarik kembali seluruh keterangan tersebut. Pesawat akhirnya menyentuh landasan Bandara Changi saat tengah malam. Maskapai memberikan waktu jeda 45 menit bagi para penumpang untuk meregangkan kaki di area terminal sebelum melanjutkan sisa perjalanan. Polikarpus memanfaatkan waktu ini dengan mengajak Munir mampir ke sebuah kedai kopi bernama Coffee Bean di dalam area terminal Changi. Di tempat itu, Polikarpus mengambil inisiatif untuk memesan 2 gelas minuman, sementara Munir duduk menunggu. Tim ahli forensik dari Universitas Indonesia yang menangani kasus ini merumuskan kesimpulan yang sangat spesifik. Mereka sangat yakin arsenik mematikan tersebut masuk ke tubuh Munir tepat di meja Coffee Bean Bandara Changi itu. Sesaat usai menghabiskan minumannya, Munir mulai mengeluhkan rasa mulas yang hebat. Ia bahkan sempat meminta obat MAH kepada pramugari sesaat sebelum pesawat bersiap lepas landas untuk rute selanjutnya. Perjalanan udara Polikarpus berhenti sepenuhnya di Singapura. Ia menetap sebentar di sana sebelum akhirnya terbang kembali ke Jakarta, menandai selesainya misi yang ia emban. Sesaat pesawat mengudara meninggalkan Changi, kondisi fisik Munir memburuk secara drastis. Ia mengalami mual luar biasa, disertai muntah yang terus berulang. Seorang penumpang dengan latar belakang profesi dokter segera turun tangan memberikan pertolongan pertama dan memapah Munir kembali ke kursinya. Situasi kritis ini sebenarnya sudah memenuhi darurat medis untuk sebuah pendaratan segera. Pihak Garuda mengambil langkah sebaliknya dan memilih terus melanjutkan sisa penerbangan. Munir akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya sekitar 2 jam sebelum pesawat menyentuh landasan Bandara Schiphol, Amsterdam, tepat pada 7 September 2004. Saat momen itu terjadi, pesawat tengah melintasi wilayah udara Rumania. Beberapa minggu berselang, Institut Forensik Belanda merilis hasil otopsi resmi. Dokumen tersebut menyimpulkan Munir tewas akibat paparan racun arsenik mematikan yang diberikan secara sengaja. Seseorang secara sadar telah mengeksekusinya. Berdasarkan hasil rekonstruksi forensik, lokasi utama tindak kejahatan tersebut menunjuk langsung ke sebuah meja kedai kopi di dalam area bandara transit tersebut. It's a case that has caused outrage around the world. The murder of human rights activist Munir, intelligence agency. They say he poisoned Munir during his flights from Jakarta to Amsterdam. Memasuki tahap penyelidikan, pihak kepolisian langsung berhadapan dengan sebuah temuan janggal. Ponsel milik Polikarpus, seorang pilot komersial, ternyata menyimpan akses ke nomor telepon rahasia kantor BIN. Nomor tersebut bersifat tertutup dan eksklusif hanya untuk kalangan internal BIN. Lebih dari itu, rekaman komunikasi antara keduanya memperlihatkan pola interaksi yang sangat intens dan terencana. Log komunikasi mencatat total 41 kali panggilan antara berbagai nomor Polikarpus dan deretan nomor milik Muhdi Purwo Pranjono. Rinciannya sangat spesifik. 27 panggilan dari HP Polikarpus ke HP Muhdi, 6 panggilan mengarah ke nomor rahasia BIN di ruang kerja Muhdi, serta 4 panggilan dari telepon rumah Polikarpus ke nomor Muhdi.
41 panggilan ini tersebar pada masa sebelum hingga sesudah waktu pembunuhan. 15 panggilan diantaranya terjadi persis di hari kematian Munir. Tim pencari fakta bentukan pemerintah kemudian mengungkap temuan penting lainnya. Mereka mendapati sebuah blok note berisi skema susunan kursi kelas bisnis pesawat GA974. Pada skema tersebut, 2 kursi tampak sengaja dilingkari, yakni kursi Munir dan kursi Polikarpus. Blok note itu juga mencatat nama 2 perwira berpangkat kolonel, dengan salah satunya mengemban tugas khusus untuk menyusun opini tandingan atas hasil uji forensik dari Belanda. Fakta lain yang sangat mengejutkan ikut terungkap. Nama Munir rupanya sudah berstatus sebagai target operasi intelijen sejak tahun 2002, genap 2 tahun sebelum eksekusi akhirnya terjadi. Dokumen juga mencatat 2 riwayat percobaan pembunuhan sebelumnya, yaitu melalui racun di kantornya sendiri dan upaya penabrakan di jalan raya. Muhdi sendiri memiliki rekam jejak militer tingkat tinggi. Ia memegang status sebagai mantan Danjen Kopassus. Tepat pada masa pembunuhan Munir, ia menduduki kursi Deputi 5 BIN yang mengendalikan Divisi Penggalangan dan Propaganda. Bagi kalian yang sudah menyimak video kita mengenai Timur Timur, kiprah Kopassus tentu sudah sangat familiar. Muhdi membangun akar kariernya di dalam institusi tersebut. Munir dan Muhdi terikat dalam satu garis riwayat persinggungan yang tajam. Munir merupakan tokoh utama yang membongkar keterlibatan oknum Kopassus di balik kasus penculikan 13 aktivis pada periode 1997-1998 lewat Operasi Tim Mawar. Dampak langsung dari pengungkapan tersebut memaksa Muhdi turun dari jabatan Danjen Kopassus yang baru ia pegang selama 52 hari. Memasuki bulan Maret 2003, pemerintah mengangkat Muhdi sebagai Deputi 5 BIN. Berkas dakwaan mencatat posisi baru ini memberinya wewenang dan sumber daya melimpah untuk menghentikan pergerakan Munir yang selama ini sangat merugikan posisinya. Begitu rekaman telepon tersebut terungkap, arah penyelidikan langsung berpusat pada nama Muhdi. Pada tahun 2008, pihak berwenang resmi menetapkan Muhdi sebagai tersangka dan membawanya ke meja hijau. Jaksa menyusun dakwaan yang menempatkannya sebagai penghancur pembunuhan berencana. Seluruh fakta kemudian digelar secara terbuka di ruang sidang. Bukti-bukti tersebut mencakup 41 panggilan telepon, keberadaan nomor rahasia BIN di ponsel Polikarpus, serta dokumentasi utuh mengenai kedekatan hubungan keduanya. Namun pada 31 Desember 2008, majelis hakim membacakan vonis akhir yang membebaskan Muhdi dari segala tuntutan hukum. Putusan tersebut bersandar pada penilaian bahwa alat bukti yang ada tergolong sangat minim. Jaksa sempat merespons dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung membalasnya dengan menolak permohonan tersebut secara mutlak. Muhdi pun melangkah keluar dari gedung pengadilan dengan status bebas murni. Sejak saat itu, posisinya terus berada jauh dari jangkauan ruang peradilan. Di sisi lain, Polikarpus menjalani rentetan proses hukum hingga akhirnya menghirup udara bebas pada tahun 2018. 2 tahun berselang, ia menghembuskan nafas terakhir akibat infeksi COVID-19. Kematiannya sekaligus menutup riwayat satu-satunya pelaku yang pernah menerima hukuman atas kasus besar ini. Satu pemahaman penting lainnya perlu kita bedah, yakni terkait tingginya kerumitan untuk mengusut keterlibatan BIN secara institusional. BIN melakukan operasional mereka melalui sistem kompartementasi. Sistem ini memberikan kewenangan penuh bagi setiap deputi untuk mengelola operasi, mengatur anggaran, dan merekrut agen secara mandiri. Mekanisme ini membatasi akses informasi, sehingga seorang deputi hanya berfokus pada divisinya sendiri. Penerapan sistem ini merupakan standar baku dunia intelijen untuk menjamin kerahasiaan tingkat tinggi. Dampak bawaannya adalah terciptanya sebuah ruang perlindungan yang sangat rapat. Jika seorang deputi menjalankan operasi ilegal, pembuktian mengenai keterlibatan atau perintah dari atasan menjadi sebuah pekerjaan yang teramat rumit. Sistem ini pula yang secara efektif memblokir akses tim pencari fakta untuk menggali keterangan langsung dari kepala BIN. Kondisi ini kemudian membentuk benteng tebal yang berhasil menghalau seluruh upaya hukum. Sesungguhnya sidang pembunuhan Munir pernah digelar 20 Desember 2005. Di dalam persidangan itu, menyusul peristiwa pembunuhan Munir, Presiden SBY mengambil langkah strategis. Ia membentuk tim pencari fakta melalui keputusan Presiden nomor 111 tahun 2004. Tim ini bekerja intensif selama 6 bulan penuh. Mereka mengumpulkan kesaksian, memeriksa tumpukan dokumen, menelusuri log komunikasi dan merangkai gambaran utuh mengenai kejadian tersebut. Kepres itu sendiri memuat satu amanat yang sangat eksplisit. Pemerintah wajib mempublikasikan hasil penyelidikan TPF ini kepada masyarakat luas. TPF sukses menuntaskan tugasnya.
Laporan akhir mereka merangkum fakta-fakta spesifik seputar skenario pembunuhan, sekaligus merinci nama-nama tokoh penting yang wajib menjalani pemeriksaan lebih lanjut, jauh melampaui figur Polikarpus yang sudah duduk di kursi terdakwa. Dokumen krusial tersebut kemudian diserahkan langsung kepada pemerintah. Tepat pada titik inilah, seluruh proses berhenti total. Dokumen tersebut terkunci rapat dari jangkauan publik. Pemerintahan SBY, Jokowi, dan para penerusnya terus menahan publikasi laporan tersebut. Memasuki bulan Oktober 2016, Komisi Informasi Publik Pusat mengeluarkan putusan resmi yang mendesak pemerintah untuk segera membuka isi laporan TPF kepada masyarakat. Merespons putusan tersebut, sehari berselang Presiden Jokowi menginstruksikan Jaksa Agung untuk melacak keberadaan dokumen itu. Hasil pencariannya sungguh mengejutkan. Pemerintah mengumumkan dokumen tersebut telah lenyap tak berbekas. Sebuah laporan resmi buatan tim bentukan presiden yang berada di bawah penguasaan negara dan diamanatkan terbuka oleh Kepres, tiba-tiba menguap begitu saja. Situasi makin buntu saat Pengadilan Tata Usaha Negara menganulir putusan Komisi Informasi Publik. Keputusan ini secara hukum menggugurkan kewajiban negara untuk merilis dokumen tersebut. Akses masyarakat terhadap kebenaran kasus ini resmi ditutup sepenuhnya. Pada Januari 2024, Komnas HAM membentuk tim ad hoc untuk mengusut kasus Munir sebagai pelanggaran HAM berat. Langkah ini menjawab tuntutan panjang dari pihak keluarga dan barisan aktivis. Manuver ini kemudian memicu sebuah reaksi politik yang sangat kuat. Pada November 2024, sejumlah elit DPR mendesak Komnas HAM untuk menunda penetapan status pelanggaran HAM pada kasus Munir. Mereka beralasan langkah tersebut berpotensi memicu kegaduhan pada 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Kasus yang sudah tertahan selama 2 dekade ini kembali dipaksa untuk menepi demi mengamankan jadwal politik elit. Memasuki bulan Agustus 2025, Kasum, koalisi pendamping keluarga Munir, melayangkan surat resmi kepada Komnas HAM guna menagih progres penyelidikan. Sampai video ini dibuat, proses hukumnya masih berjalan sangat lamban dan mandek. Melewati masa 21 tahun, sang dalang utama terus melenggang bebas. Tumpukan dokumen penting tetap berstatus rahasia dan penegakan hukum masih menemui jalan buntu. Satu pertanyaan paling mendasar terus menggantung dan menuntut jawaban pasti. Siapa sebenarnya sosok yang namanya tercantum jelas di dalam dokumen TPF tersebut? These documents read as a real thriller. For the first time, the police presents evidence to the court that the intelligence agency is involved in this high-profile murder. This could be the first step to unravel this very sensitive case. Sampai di tahap ini, seluruh rentetan fakta sudah tuntas kita bedah. Kini, kita memasuki lapisan misteri yang paling tebal, yaitu melacak sosok asli sang pemberi perintah. Saat ini beredar 5 teori utama. Setiap versi membawa kekuatan argumennya sendiri, berdampingan dengan celah kelemahannya masing-masing. Tugas kalian adalah menimbang dan memutuskan teori mana yang paling masuk akal. Teori pertama, operasi pribadi Muhdi. Teori pertama meyakini operasi ini murni berasal dari inisiatif pribadi Muhdi, lepas dari garis komando atasannya. Munir tercatat pernah mengkritik keras kepemimpinan Muhdi di Kopassus terkait kasus pelanggaran HAM di Timur Timur. Bagi seorang perwira tinggi sekaliber Muhdi, serangan terbuka dari seorang aktivis jelas memancing reaksi keras. Posisi Muhdi sebagai Deputi 5 BIN memberinya kendali penuh atas jaringan agen, sumber daya melimpah, dan kemampuan operasional tingkat tinggi. Ia memiliki wewenang penuh untuk mengeksekusi operasi tersebut secara mandiri melalui kompartemennya sendiri. Kelemahan teori ini terletak pada skala operasinya. Eksekusi terhadap seorang warga negara di dalam penerbangan komersial rute internasional menuntut koordinasi lintas sektor, termasuk pelibatan maskapai pelat merah dan penyediaan payung hukum yang kuat. Skala sebesar ini mewajibkan adanya perlindungan dari hierarki kekuasaan yang jauh melampaui kapasitas seorang deputi. Teori kedua, perintah dari Kepala BIN, Rang AM Hendro Priyono. Pandangan ini menempatkannya sebagai sosok pemberi perintah atau pihak yang mengawasi jalannya operasi tersebut. Logika teori ini bersandar pada mekanisme internal intelijen. Kepala institusi pasti memegang radar pantauan menyeluruh terhadap pergerakan operasi berskala besar dari setiap deputinya. Tim pencari fakta tertahan oleh tebalnya dinding birokrasi, sehingga mereka gagal meminta keterangan langsung dari Hendro Priyono. Bocoran dokumen Wikileaks sempat memunculkan nama Hendro Priyono dalam pusaran kasus Munir, walau detailnya sangat minim untuk bisa berdiri sebagai alat bukti hukum yang sah. Kelemahan utama teori ini adalah kekosongan dokumenter. Penyidik kekurangan dokumen fisik yang mengikat hubungan langsung antara Hendro Priyono dengan Polikarpus maupun keputusan operasional di lapangan. Teori ketiga,
rantai komando sampai level tertinggi. Teori ketiga menarik garis tanggung jawab hingga ke puncak kekuasaan. Pada tahun 2022, peretas bernama Bjorka melontarkan klaim bahwa rantai komando pembunuhan ini melampaui level Muhdi dan Hendro Priyono hingga menyentuh nama presiden yang menjabat saat itu. Argumen ini meyakini sebuah operasi eksekusi warga negara di ranah internasional wajib mendapat persetujuan dari rantai komando tertinggi. Pengetahuan Kepala BIN secara otomatis mewajibkan adanya laporan langsung kepada presiden. Kita harus melihat teori ini secara objektif. Bjorka hanya melempar argumen logika dan menyisakan ruang kosong pada ketersediaan dokumen yang bisa diverifikasi. Dalam dunia peradilan, pembuktian hukum menuntut hadirnya bukti fisik yang konkret. Teori keempat, rancangan matang di balik operasi ini. Dokumen intelijen mencatat Munir sebagai target operasi sejak tahun 2002, lengkap dengan riwayat 2 kali percobaan eksekusi sebelumnya. Fakta ini menegaskan sifat operasinya yang berjangka panjang dan sangat terencana. Polikarpus menyandang status resmi sebagai agen dalam jejaring Muhdi di BIN. Bukti fisiknya berupa surat rekomendasi penugasan Polikarpus dari BIN kepada maskapai Garuda. Indra Setiawan juga memberikan pengakuan soal penerimaan instruksi dari BIN sebelum ia menerbitkan surat tugas tersebut. Keputusan pihak Garuda untuk terus mengudara di tengah kritisnya kondisi Munir menunjukkan adanya sebuah perhitungan matang. Langkah beresiko hukum tinggi tersebut pasti telah melewati proses kalkulasi dan persetujuan pihak tertentu. Teori ini menyimpulkan pembunuhan Munir sebagai hasil kerjasama institusional antara BIN dan Garuda ditopang oleh koordinasi lintas lembaga yang sudah terbangun jauh hari sebelum malam keberangkatan. Teori terakhir memunculkan kemungkinan yang sangat mengejutkan. Laporan TPF memuat deretan nama spesifik yang wajib menjalani penyelidikan lanjutan. Daftar tersebut berisi figur-figur baru, sepenuhnya di luar nama Polikarpus, Muhdi, atau Indra Setiawan. Identitas mereka terkunci rapat seiring dengan hilangnya dokumen tersebut dari arsip negara. Fakta ini memicu sebuah pertanyaan tajam. Peluang keterlibatan aktor-aktor bayangan dalam pusaran kasus ini sangat terbuka lebar. Kemungkinan adanya lapisan konspirasi baru yang luput dari pantauan publik juga sangat tinggi. Jawaban pasti atas seluruh pertanyaan ini tersandra oleh hilangnya dokumen yang telah tertutup rapat selama 21 tahun. Mbak Suci, apalagi yang masih mengganjal? Yang pasti kan dari awal sampai sekarang soal siapa sih dalang pembunuh Munir. Itu yang sampai sekarang tidak pernah terkuak. Jadi mari kita lihat di mana kita berdiri sekarang. Satu orang telah terbukti membunuh Munir dan sudah meninggal. Satu orang yang diduga memerintah divonis bebas dan hidup sebagai orang bebas. Dokumen yang seharusnya membuka segalanya dinyatakan hilang, dan setiap kali ada momentum untuk membuka kembali kasus ini, selalu ada tangan yang menarik mundur. 21 tahun bukan waktu yang singkat. Ini cukup lama untuk menghapus jejak, untuk membuat saksi melupakan, untuk membiarkan orang-orang lelah dan berhenti bertanya. Dan mungkin itulah rencananya sejak awal. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dihapus, pertanyaan itu sendiri. Siapa yang memerintah? Nama siapa yang ada di dokumen itu? Mengapa begitu banyak orang berkuasa yang begitu keras berusaha agar kita tidak pernah tahu jawabannya? Kalian sudah dengar 5 teorinya. Kalian sudah lihat fakta-faktanya. Sekarang giliran kalian. Dari 5 teori yang kita bahas tadi, mana yang paling masuk akal menurut kalian? Dan yang lebih penting, yang mana dan kenapa? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe Kopral Gondrong untuk konten menarik lainnya. Definisi pahlawan untuk saya adalah orang yang bersedia mengurangi kenyamanannya supaya orang lain hidupnya bisa lebih nyaman. Dan Munir adalah pahlawan tersebut. Kelihatannya Munir adalah tokoh terdekat terhadap sosok kepahlawanan. Mereka bertanya, kenapa sih gue harus peduli sama Munir? Orangnya udah gak ada gitu, kata si anak muda. Jawabannya gampang sekali. Karena kalau Munir masih hidup, dia akan peduli dengan elu. Kalau Munir masih hidup hari ini, terus lu ngoceh di Twitter, terus ada yang gak suka sama ocehan lu, terus lu dituntut, Munir akan ada untuk lu.